Segala puji bagi Allah yang sudah menurunkan Al-Quran kepada kita dan nikmat iman, nikmat kesehatan hingga pada pekan kali ini, pekan yang mungkin pekan yang berat di bulan September. Nah, semoga Allah memudahkan kita malam ini untuk bisa terus mempelajari meskipun tertatih-tatih, meskipun rasanya mulai berat gitu ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang semangatnya lagi turun banget, ada yang rasanya mungkin dengar tadabbur tuh flat banget, beda banget waktu mungkin ngebahas tentang Al-Fatihah ya, bahkan nama-nama Al-Fatihah dia tuh bisa sambil ngerjainnya sampai terharu kayak gitu ya. Mungkin ini ujian bagi kita semua penuntut ilmu dan semoga Allah juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita sehingga dimudahkan kita untuk bisa memahami isi Al-Quran ini. Sebelumnya saya akan memberikan waktu kepada teman-teman ya. Nanti per orang biasanya berapa menit ya? Aku lupa. 10 ya. Oke. 10 menit ya. Oke, aku nanti akan siapin dari alarm aku. Ini punya alarm di laptop. Bentar ya. Udah lama nih nggak jadi moderator, jadi rada-rada grogi. Oke, oke. Yang pertama-tama saya ingin memanggil Mbak Naim, mumpung mungkin sinyalnya, sinyalnya semoga insya Allah bagus ya. Dipersilakan kepada Mbak Naim untuk menyampaikan insight-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas Mbak suaranya Mbak? Saya matikan kamera ya Mbak ya. Monggo, silakan. Silakan ya Mbak, silakan menyampaikan 10 menit. Terima kasih Mbak Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu ini membahas surat Al-Insyirah ayat ke-5 sampai 8. Di dalam ayat ke-5 dan ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Di sini terjadi pengulangan yang Oke, kayaknya seperti terpental tapi udah join lagi ya Mbak Naim. Monggo. Tadi udah baru sampai masuk di, lagi Mbak. iya ya, tadi sampai di terjadi pengulangan itunya. Coba. Ya, terjadinya pengulangan itu karena ada penegasan dan penekanan bahwasanya Allah berjanji ketika sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Dalam hal apa? Ada dua, yaitu dalam hal syariat Allah dan dalam takdir Allah. Dalam syariat Allah itu ketika contohnya ketika dalam penunaian sholat, saat kita sehat bisa melakukan sholat dengan berdiri. Tetapi ketika sedang sakit, Allah memberikan keringanan. Allah memberikan kemudahan untuk kita melaksanakan sholat dengan duduk. Ketika duduk tidak bisa, bisa dengan berbaring. Dan Lalu ya, perlu kita bangunkan suket di sebelah mana ya, Masya Allah ya, sambil menunggu. Oke, udah join lagi nih, tapi audionya belum join Mbak Naim. saya keluar-keluar terus ya dari tadi. Iya, Masya Allah. Ya Allah, iya gimana? Oke, tadi sampai sakit kita bisa duduk atau berbaring. Saat duduk kita bisa berbaring gitu ya. Sama Hmm. halnya ada keringanan saat puasa Ramadan ketika kita tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, maka bisa diganti dengan hari yang lain. Seperti yang eh, berada di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Lalu
Di dalam takdir Allah, Allah berjanji apapun kesulitan yang dihadapi seorang hamba, pasti sesudahnya ada kemudahan. Ada sifatnya fisik yang terlihat ataupun sifatnya abstrak, tidak terlihat dengan mata. Kunci dari Allah memberikan kemudahan yaitu yang pertama, kita harus selalu Lalu apa? Silakan Mbak. Nah, kayak udah join lagi belum? Oh, udah lagi proses join. Mohon dimaklumi ya teman-teman yang lain. Semoga kesabaran kita diberi ganjaran oleh Allah. Yang mana yang tadi sampai kuncinya kita selalu apa? Halo, Assalamualaikum. Di mute, masih termute. Oke. Jadi ketika Allah memberikan karunia kesabaran kepada kita, yaitu kuncinya kita harus husnuzon kepada Allah bahwa setiap adanya kesulitan pasti ada kemudahan, tapi tidak hanya berdiam diri, harus ada usahanya. Terus yang ayat ke-7, faiza farogta fansob, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Mungkin suaranya hilang. Oke, sinyalnya betul-betul ini ya. Sangat cuma misalnya. Halo, Mbak Naim. Masih di sana? Iya Bisa Mbak, baru lanjut. masuk lagi. Iya. Tadi ayat ke-7, Mbak. Jadi kita Iya, ayat ketujuhnya yang urusan saya yang garis lain. bawahi tentang fangsob. Iya, maksud dari aktivitas yang lain itu bisa aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Misalnya ketika kita beraktivitas mengerjakan satu pekerjaan, yang satu selesai, maka lakukanlah pekerjaan yang lain, jangan menunda-nunda. Lalu aktivitas ukhrawinya itu seperti halnya ketika kita sholat dalam sehari 5 kali sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, itu bisa kita mengerjakan sholat sunnah yang lain. Jadi maksud di sini aktivitas yang lain itu tadi bisa aktivitas duniawi maupun ukhrawi. Di sini juga dari Ustadz Abdullah Zain itu ada perbedaan. Masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Kita tunggu ya. Ada perbedaan? Udah join nih. Ya, perbedaan orang beriman dan tidak beriman. Kalau orang beriman itu tahu waktunya untuk beribadah. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10, di sana dijelaskan bahwasanya ketika sholat Jumat tiba, maka untuk bersolat dan meninggalkan perniagaan, kalau nggak salah. Orang beriman juga semangat dalam bekerja, selalu menggantungkan nasibnya hanya kepada Allah. Jadi tahu mana waktu ibadah dan kerja. Kalau orang tidak beriman, mereka tidak melaksanakan ibadah walaupun sudah ada panggilan azan. Oke, suaranya hilang. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Halo, Mbak Naim. Ya, tadi sampai di panggilan azan. Oh, oke, masih ada 2 menit, teman-teman. Boleh ya, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau menyampaikan reaksi atau gimana, bisa di kolom chat. Oke, Mbak Naim. Percobaan berikutnya, Mbak Naim. Tadi sampai di azan. Segera melaksanakan sholat ya ketika azan.
Masih ada waktu 2 menit lagi, monggo bisa dimaksimalkan. Wah, nampaknya sinyalnya betul-betul ini ya, terkendala di sana. Mungkin kita cukupkan untuk dari Mbak Naimnya. Kita untuk di sini saya menggarisbawahi dari yang husnuzon ya. Kayaknya di saat-saat terberat kita agak sulit ya kayak melihat pemberitaan pemberitaan yang ada ya, hijau pink itu ya di mana-mana, itu betul-betul sulit sekali. Apakah kita nanti bisa nih husnuzon negeri ini akan dipimpin oleh orang yang amanah dan bersih, tapi di sisi lain kita juga harus taat pemerintah, itu betul-betul ujian ya bagi kita sebagai rakyat gitu. Ya, tapi Allah perintahkan di sini kita diminta untuk husnuzon. Ini kunci utama, nanti kita akan diberi kemudahan. Semoga eh, kita bisa husnuzon ya. Kalau di sini saya ngambil insight-nya kayak gitu. Berikutnya silakan Mbak Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk saat ini, saya akan mencoba memaparkan surat Al-Insyirah ayat 1 sampai ayat 5 sampai 8 ya. Sebelumnya maaf, saya sebetulnya belum selesai untuk mengerjakan resume yang kedua ini. Kemudian untuk yang ke satu insya Allah sudah rampung. Baik. Di sini saya menggarisbawahi bahwa mungkin sebelumnya teman-teman sudah ini ya sudah apa namanya ya? Ya maksudnya mungkin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa surat Al-Insyirah ini jadi yang ayat 1, 2, 3, dan 4 ini adalah beberapa nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tadi secara garis besarnya di ayat pertama Allah melapangkan hati Rasulullah terutama untuk menerima kebenaran. Ayat kedua dan ketiga Allah menghapus dosa, yang dosa itu telah membebani punggung Rasulullah SAW. Kemudian ayat keempatnya Allah tinggikan kedudukan nama Rasulullah SAW ya. Kemudian janji Allah ini ada lanjutannya di ayat kelima keenam adalah janji Allah untuk Rasulullah untuk mengangkat cobaan dari beliau ya. Jadi di ayat 5 dan 6 ini dinyatakan bahwa setelah ujian yang berat itu akan ada kemudahan. Kemudian di ayat 7-nya secara garis besar ini perintah untuk istiqomah gitu ya. Jadi kalau kita sudah melakukan ketaatan, maka Allah perintahkan kita untuk melanjutkan kepada ketaatan yang lainnya. Jadi kalau kita sudah melakukan ketaatan, maka lanjutkan pada ketaatan yang lainnya. Kemudian terakhir, di ayat ke-8, Allah itu meminta Rasulullah SAW dan umatnya untuk bertawakal hanya kepada Allah dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara garis besar. Kemudian untuk ayat ke-5 ya sekarang ya, ayat ke-5 dan ke-6 ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah mengulanginya 2 kali, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi para ahli tafsir berkata bahwa ayat ini berkaitan dengan kesulitan dakwah yang sebetulnya dihadapi oleh Rasulullah SAW. Sehingga di sini Allah itu menenangkan Nabi dengan kedua ayat ini. Bahwasanya setiap ada kesulitan pasti akan ada kemudahan ya. Jadi Allah berfirman dalam ayat lain, itu di surat At-Tolak ayat 7, Allah akan berikan kemudahan setelah Allah memberikan kesulitan gitu. Jadi sabda Rasulullah SAW, dan sesungguhnya pertolongan datang bersama dengan kesabaran, kelapangan datang bersama penderitaan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi di sini kita harus yakin ya sebagai orang yang beriman
kita harus yakin bahwa setelah datangnya kesulitan itu, pasti akan ada kemudahan. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya, karena itulah itulah ciri orang beriman. Yakin akan sabda Allah, yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala. Pada dua ayat ini saya mendengar dari Ustaz Firanda bahwa ada pertama di sini ada penguatan ya. Yang pertama, Allah membuka ayat ini dengan inna yang artinya sesungguhnya. Sesungguhnya ini artinya dia memberikan faedah penekanan bagi kalimat setelahnya. Inna ma'al usri yusro ya. Jadi Allah ini membuka ayat dengan sesungguhnya. Jadi penekanan bagi kalimat setelahnya. Yang kedua, Allah mengulangi kalimat itu dengan maksud untuk benar-benar menekankan. Jadi dua kali kan. Nah itu tuh untuk ngasih tahu bahwa benar-benar menekankan. Yang ketiga, Allah menyebutkan al-usri dalam bentuk ma'rifah. Jadi bukan nakirah, bukan bentuk umum, tetapi bentuk tertentu yang didahului oleh alif lam. Nah, sehingga alif lam di situ dalam bahasa Arab adalah di sini alif lam al-ahdiyah. Sehingga al-usra yang kedua ini, al-usri yang kedua adalah al-usri yang pertama yang disebutkan kembali. Berbeda dengan yusron. Yusron itu kan berarti nakirah ya. Yang disebutkan dalam bentuk nakirah itu dia berakhiran tanwin. Sehingga yusron itu yang kedua itu berbeda dengan yusron yang pertama. Nah dari sini dapat diberi kesimpulan bahwa dalam dua ayat ini kesulitan itu hanya disebutkan satu kali. Tadi ya sudah disebutkan juga kalau nggak salah oleh Mbak Ira. Kesulitan itu hanya disebutkan satu kali, sedangkan kemudahannya disebutkan dua kali. Oleh karena itu, bahwasanya tidak mungkin satu kesulitan itu akan mengalahkan dua kemudahan gitu. Jadi satu kesulitan yang kita dapatkan itu tidak akan mungkin mengalahkan dua kemudahan. Jadi banyak kesulitan yang kita hadapi ya. Apalagi sekarang ini 2 pekan ini pekan yang berat ya, udah kondisi Indonesia yang sedang tidak baik. Kemudian entah kenapa perasaan tuh kondisi kesehatan juga sedang tidak bagus gitu. Tapi kita harus tetap optimis ya, bahwa kemudahan dari Allah itu akan datang. Yang keempat, Allah menggunakan kalimat ma'a yang bermakna bersama. Jadi menunjukkan bahwasanya bersama itu menunjukkan bahwasanya kemudahan itu akan segera datang ma'a bersama setelah kesulitan. Ya, sampai-sampai di sini Ibnu Mas'ud berkata, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang, maka kemudahan akan datang dan ikut bersamanya. Jadi masuk ke dalam sebuah lubang kesulitan, maka kemudahan itu akan datang bersamanya, mengiringinya gitu. Jadi jika seseorang menghadapi kesulitan kemudian dia berusaha takwa kepada Allah, niscaya kemudahan akan mengiringi kesulitan yang dihadapinya gitu ya. Jadi di At-Tolak ayat 2 pun disebutkan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan membukakan jalan keluar bagi orang tersebut ya. Jadi intinya bahwa jalan keluar itu dekat gitu ya. Seakan-akan dia datang bersama kesulitan. Jadi kita harus ada husnuzon sama Allah ya. Kita harus ada husnuzon sama Allah. Kemudian kita yakin, sangat yakin ya, prinsip orang yang beriman itu sangat yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan. Kemudian kita harus perbaiki hati kita, perbaiki ibadah kita kepada Allah, perbaiki tawakal dan takwa kepada Allah. Semua di sini disebutkan bahwa mencakup seluruh bentuk kesulitan apapun. Ya, karena dia itu ada alif lam ya, jadi diawali dengan alif lam menunjukkan faidah mencakup seluruh kesulitan dan juga menunjukkan betapapun berat dan besar kesulitan tersebut maka ujungnya adalah kemudahan. Sepertinya saya cuma sampai ayat ke-5 dan ke-6 dulu, Mbak
Ulfa, jazakillahu khairan. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih atas pemaparannya, Mbak Desti. Di sini saya pointingnya yang perihal istiqomah ya. Jadi saya dapetin juga insight dari hasil kajian Ustadz Abdullah Zain bahwa kayak ngomong istiqomah ini benar-benar kemarin udah sholat malam hari ini nggak apa-apa kali itu jadi kayak was-was yang kita ikutin itu ya gara-gara kita sendiri ngikutin was-was akhirnya Allah berikan kesulitan untuk bangun di hari berikutnya gitu kalau menurut saya ya saya soalnya udah mempelajari pola diri saya sendiri sebentar misalkan saya misalkan udah bangun habit nih, contohnya misalkan sholat duha. Itu ada di masa-masa sholat duha itu sangat easy peasy gitu. Bisa dua, kadang empat gitu. Tapi lama-lama sebulan cuma beberapa kali aja gitu sholat duha bisa terlaksana gitu. Karena kalau saya pelajari mungkin karena awal-awal saya betul-betul tidak istiqomah gitu. Jadi ini terlalu mudah, saking terlalu mudahnya saya jadi tidak fokus pada peningkatan kualitas sehingga saya lepas itu ibadahnya. Jadi maksudnya malah jadi totally nggak dikerjain apalagi ujian perempuan setiap bulan tuh ada liburnya ya ada haid gitu contohnya misalkan kayak bangun subuhnya jadi drop lagi yang kayak gitu gitu betul-betul ketika kita ketika kita istiqomah ketika kita istiqomah kita tambatkan hati kita untuk terus bertawakal kepada Allah sehingga nanti kita diberikan kemudahan jadi saya ngambil benang merahnya di situ. Terima kasih Mbak Justi atas pemaparannya. Berikutnya ke Mbak Ira silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair waktunya Mbak Silmia. Alhamdulillah tadi hampir sama pemaparannya berkaitan dengan Enggak nge ya? Bisa ya aja kayak juga. Nge-freeze. Oke. Kita tunggu dulu ya. Halo Mbak Ira. Ini sepertinya nge-freeze. Mungkin bisa restart. Oke, sudah berlangsung hampir 1 menit. Apa kita lopati saja dulu ya. Nanti insya Allah kalau sudah ada aktif lagi. Berikutnya Mbak Disa. Apakah siap? Siap Mbak, insya Allah dicoba ya. Suaranya kedengeran kan ya? Jelas-jelas. Insya Allah. Warahmatullahi Kayaknya umur berapa nih Mbak anaknya Mbak? Anaknya usia berapa nih ngomong-ngomong? Ini 2 tahun 5 bulan, 2 tahun 6 bulan lah. Iya, sama ya pejuang Bali Batita. Ya. Ini 3 tahun. Silakan Mbak. Ya, sebelumnya mohon maaf pekan lalu tuh nggak sempat ikut, terus mau nyimak yang sebelumnya juga belum sempat karena kan di HP yang satu tuh formatnya nggak bisa kebaca, jadi pas download di laptop lama jadi belum sempat ke itu. Jadi mohon maaf kalau ada nanti beberapa, tadi juga terlambat karena baru sampai rumah juga. Mungkin ada beberapa yang khawatir, ada beberapa yang mengulang, mohon maaf. Jadi mungkin dari surah Al-Insyirah ini terutama di ayat 5 dan 6 ya. Tadi kan sudah disampaikan sama Mbak-mbak sebelumnya tentang sebenarnya terutama mungkin yang ingin saya highlight ya itu si kata-kata apa namanya? Tadi kan sesungguhnya karena ada al-usra itu yang pakai ma'rifah gitu ya, khusus tapi diikutinya sama sesuatu yang umum gitu. Jadi dan pengulangannya itu al-usra sama apa namanya? Ma'al usri itu satu ya. Jadi maksudnya eh, diulang diulang 2 kali sama-sama ma'rifah. Jadi sebenarnya kesulitannya satu, sementara yang yusron itu sama-sama nakiroh berarti ada dua gitu kemudahan yang berbeda disusul dengan kemudahan. Kemudian kalau menurut di kata-kata si Ma'a ini ya, Ma'a dari Azamah Syari itu menggambarkan betapa sebenarnya dekatnya dan singkatnya antara apa namanya waktu antara kemudahan dan
kesulitan yang dialami gitu. Jadi kalau misalkan sangat dekat gitu kok. Jadi kalau misalkan kita mikir-mikir lagi kan katanya dunia itu, saya saya ngerasa sudut pandangnya jadinya kan dunia itu katanya penjaranya orang mukmin gitu kan. Berarti sebenarnya penjara itu sebenarnya deket-deket aja gitu, maksudnya cuma sebentar aja gitu, nanti tuh akan datang suatu kemudahan yang lebih besar gitu, yang bahkan lebih banyak gitu. Mungkin yang saya bisa ingat refleksi sendiri ya, jadi kan beberapa waktu lalu tuh nggak jauh sama bertepatan sama yang waktu spesial lecture-nya Ustadz Faris Jihadi ya. Kalau nggak salah itu kan belum lama tuh suami tuh kecelakaan. Jadi suami saya nabrak angkot gitu, emang suami saya yang salah nabrak angkot. Kemudian eh, memang suami saya yang salah, mengakui ngantuk gitu. Terus angkotnya sampai pecah-pecah gitu belakangnya. Dan itu kan kalau dipikir-pikir ya waktu di masa itu pun ngerasa memang rasanya sulit ya. Maksudnya ada tentu yang namanya kita mengalami kecelakaan gitu, dari secara fisik ada yang luka, material jelas ada yang hilang gitu. Maksudnya harus ganti rugi gitu ke angkot. Terus kemudian ada apa namanya belum motornya rusak segala macam. Terus ada waktu yang hilang, anak-anak gimana nih gitu. Tapi maksudnya di waktu yang bersamaan tuh kami jujur ngerasa kok Masya Allah gitu. Maksudnya di balik musibah itu tuh kayak banyak banget kemudahan-kemudahan yang Allah kasih gitu, Masya Allahnya gitu. Kayak dari mulai si supir angkotnya yang nganterin ke rumah sakit gitu. Terus kemudian waktu suami ngubungin kan, jadi waktu itu tuh nggak mungkin ngubungin kakak, dari posisi kecelakaan tuh lebih dekat ke posisi ke kakaknya suami gitu. Cuman waktu itu kan lagi ada berita duka gitu dari sisi keluarga kakak ipar gitu. Jadi nggak mungkin menghubungin ke sana gitu. Akhirnya suami hubungin saya, terus saya harus nganter dulu anak-anak kan dititipin. Jadi dan ternyata pas udah nyampe rumah sakit pun semua administrasi sudah selesai gitu. Ada orang dari kantor suami yang datang ke sana, dan itu kita ngerasa Masya Allah dimudahkan sekali gitu sama Allah pada saat di posisi yang ya rasanya ngedenger berita kecelakaan suami itu gimana sih, itu kan pasti, tapi begitu pas nyampe sana coba tenang, kayak memang sulit tapi ternyata banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah kasih gitu. Mungkin kalau misalkan tadi Mbak tentang tentang konteks dalam bernegara mungkin agak sulit ya maksudnya, cuman kalau yang pernah dialami itu memang rasanya memang sungguh itu gitu. Jadi apa namanya, satu kesulitan itu mungkin kesulitannya satu, tapi nanti Allah tuh akan susulkan dengan banyak sekali kemudahan gitu. Kemudian jadi refleksinya juga bahwa coba gimana caranya itu tadi yang husnuzon itu, gimana kita tuh menemukan sisi positif gitu dari bagaimana cara memanfaatkan kesulitan itu gitu. Maksudnya kalau dibilang kita harus oportunisnya nggak hanya cuman untuk hal-hal yang, kan maksudnya kata-kata oportunis itu terkesan negatif gitu ya. Maksudnya kita juga harus oportunis dalam hal-hal kayak gini gitu. Banyak loh maksudnya kemudahan-kemudahan dan hal-hal yang banyak harus kita syukuri gitu dari hal-hal ini gitu. Kemudian untuk ayat berikutnya yang ayat 7 dan 8 ya. Apa faida farok fansab wa ila rabbika farghab. Dulu saya memahaminya bahwa oh ya udah, kalau ini kan kayak simpelnya kayak kalau yang sebelumnya kita bahas tuh tentang berhenti untuk menunda-nunda gitu ya. Maksudnya kalau udah selesai ya udah move on lah ke yang selanjutnya. Tapi ternyata nggak hanya dalam hal-hal yang misalkan mengerjakan, maksudnya kalau dari konteks kita ibu rumah tangga habis masak ya udah langsung eh, nyuci gitu, jangan scroll medsos dulu gitu misalkan, kan kayak gitu ya. Ternyata tapi nggak sekedar nggak kayak gitu gitu, nggak semudah, nggak sesimpel itu gitu. Kata si eh, Farogo itu sendiri kan memang bebas atau selesai dari sesuatu yang telah menyibukkannya, tapi fansop itu adalah perintah sebenarnya untuk apa ya, segera berlelah-lelah lagi untuk sesuatu yang sebenarnya ibadah gitu, ibadah kepada Allah. Contohnya sholat malam. Jadi kalau katakan kalau siang itu kan kita fokus hablum minan nas lah. Maksudnya Rasulullah pada saat itu fokusnya di siang itu untuk berdakwah, mungkin perang, kemudian menyebarkan agama. Tapi kan nanti di kemudian
di malam harinya tuh ya Rasulullah tuh berlelah-lelah juga gitu, sama-sama berlelah-lelah tapi untuk hablum minallahnya gitu, maksudnya sampai bengkak-bengkak gitu kan kakinya. Jadi ini juga sebagai pengingat ya kalau di Ma'riful Quran tuh pengingat bagi para guru atau pendakwah gitu. Sebenarnya setelah kita selesai dengan peran-peran kolektif kita di siang hari itu supaya bersegera menuju peribadatan gitu ke Allah gitu. Dan kenapa apa namanya wa ila rabbika farghab, kan ila rabbikanya di depan ya, maksudnya muqaddam ya. Jadi ada tambahan makna hanya gitu, hanya kepada Allah farghab gitu. Dimana kalau dari tafsirnya itu farghab itu kalau diikuti kata ila itu artinya itu kayak menginginkan atau merindukan sesuatu yang mengarahkan apa ya, jadi rindu, jadi kita ke Allahnya tuh penuh harap, penuh rasa rindu gitu. Terus apa namanya karena sebenarnya kayak ibadah-ibadah yang tidak langsung ya, maksudnya kayak ngurus anak juga ibadah gitu, tapi kan kita bisa terlepas dari hal-hal itu di kemudian hari atau sebelumnya kita tidak punya nilai itu gitu. Tapi sementara kalau ibadah-ibadah yang sifatnya langsung itu kita nggak bisa terlepas dari itu, walaupun gimana pun kondisinya kita harus tetap sholat gitu. Tapi kalau misalkan kayak masak ya ibadah juga, tapi kita bisa aja terlepas dari masak itu kan, kita bisa aja nggak masak gitu. Mungkin itu sih. Terus mungkin yang apa namanya terus mungkin ya itu sih, sama yang memang intinya hanya berharap tuh ya udah sama Allah aja, karena apalagi di 2 pekan belakangan ini ya kan, kalau kami di keluarga tuh baru kehilangan om ya, om saya tuh, jadi ayah saya itu 5 bersaudara, ayah saya 5 bersaudara, laki-lakinya 2. Ayah saya sama om saya yang paling kecil tuh om saya paling kecil meninggal di usia 63, ayah saya masih ada 71, dan kakaknya tuh paling tua ada udah umur 80, tapi semua masih ada, yang meninggal itu anak bontot lah istilahnya kan. Maksudnya kami di situ ngerasa, saya sendiri ngerasa sangat apa ya, sangat kehilangan gitu. Maksudnya di sini jadi Faida Faruk Tafansel tuh ya kayak move on dari kesedihan gitu. Maksudnya nggak hanya move on dari kesedihan, memang kesedihan rasanya tuh sulit gitu ya pada saat melalui itu, yang relate banget sama ayat ini, tapi ya udah berharapnya sama Allah aja gitu. Jadi kalau ingat-ingat lagi tuh jadi kadang suka mikir gitu, maksudnya gimana nanti Allah kondisi Om nanti, apakah Allah di alam barzakh sana gitu, bagaimana kondisinya gitu, apakah mendapat nikmat kayak gitu. Terus anaknya kan jadi om saya cuman punya anak 1, istrinya sebelumnya sudah meninggal 6 tahun lalu gitu. Jadi kan kepikir, dan perwalian kan otomatis jatuh ke keluarga kami ya, ke ayah saya ya kan. Terus itu juga kepikiran gitu, ya Allah nanti Deira gimana ya. Sampai sekarang masih ibu aku masih kepikiran. Jadi kepikiran gitu maksudnya. Terus aku pun apa namanya, ya bentar aku mau meninggal gimana gitu. Aku pengen nyetop lagi, seru banget ini karena insight Iya nggak apa-apa ceritanya. Mbak. Tapi ini waktunya mohon maaf sudah habis. Ya, makasih Mbak. Iya, Makasih mungkin sudah nanti diingat. lanjutannya bisa disampaikan melalui chat ya. Ya, oke. Dari Mbak Disa ini yang aku ambil, waduh banyak banget. Banyak. Jadi saya jadi kepikiran ya, cara Allah menghibur kita itu adalah dengan memberikan kemudahan. Karena mindsetnya itu, hidup itu pasti akan, setiap detik itu adalah amanah yang harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Kalau ingat tafsir tadabbur yang wal asri ya, ini kayak punya kaitan erat. Jadi memang nggak ada tuh kayak mungkin ini besok ada project nih, habis itu pasti bisa leleh, nggak bisa, nggak ada itu. Jadi mungkin istirahat sejenak boleh, tapi nggak ada kata-kata yang. Jadi saya agak mempertanyakan itu ya, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian, karena itu akan berulang lagi gitu. Jadi mungkin kita harus siapin mental bahwa nggak ada waktu yang ideal untuk kita melakukan sesuatu. Waktu ideal itu yang sekarang. Jadi kadang kita pengen ngerjain sesuatu, kita nunda, nantilah kalau misalkan lagi kayak kemarin contohnya saya mudik, aduh mudik itu nggak bisa ngerjain ini itu, nggak bisa ngerjain semua. Tapi ya udah kerjain seadanya,
semoga dengan ikhtiar kita itu Allah berikan lagi kemudahan-kemudahan. Dan di sini saya melihat Mbak pointing out itu tentang kemudahan yang dengan kisah kecelakaan suami itu ya. Jadi memang kita mengapresiasi kemudahan itu, kita notice kemudahan itu, kemudian Allah berikan lagi kemudahan yang lainnya. Insya Allah itu bisa menjadi bagian dari ibadah ya, memantau syukur setiap hari. Oke, bisa kembali lagi ke Mbak Ira. Semoga tidak. Silakan Mbak Ira. Segera Apakah saya. eh, Kayaknya sinyalnya juga deh. Afan ya, tadi tiba-tiba terpental teman-teman. nggak apa-apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5 sampai 8 ya. Untuk ayat 5 dan 6. Menurut Mbak tafsir Ira, Ibnu Katsir ya, boleh bahwa maka sesungguhnya belum ya. suaranya putus-putus, mungkin kameranya bisa di off kan dulu selama menyampaikan. Oh ya, oke. Nggak kedengeran. Oke, Jelas nggak Mbak Silmi? sekarang udah jelas. Udah jelas. Oke, silakan Oke, lanjut. izin off cam dulu ya teman-teman. Ya, bismillah. Jadi di ayat 5 dan ayat 6-nya ini disebutkan ya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tadi sudah disebutkan ya, bahwa inna sesungguhnya itu ketika untuk eh, maka ada kata setelahnya itu khobar inna ya. Nah, khobar inna di sini lebih diitukan kepada kata yusro, kemudahan, bahwa menekankan bahwa sesuatu yang khusus pada tentang kemudahannya. Allah memberikan janji pasti bahwa tidak ada kesulitan kecuali akan diiringi bersama dengan kemudahan. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Al-usr, kesulitan, disebutkan dua kali, tapi dalam bentuk ma'rifah, menunjukkan pada satu kesulitan. Sedangkan yusro atau kemudahan disebutkan dua kali dengan bentuk nakiroh, menunjukkan pada dua kemudahan. Jadi kita harus yakin bahwa setiap kesulitan itu pasti bersama dengan kemudahan, sebagaimana tadi yang diceritakan oleh Mbak Disa ya. Betul ya Mbak Disa tadi. Mbak Disa ya, Masya Allah, yakinlah. Dan di sini juga disebutkan bahwa uh, berkaitan ya dari ayat 1 sampai bahwa ketika ujian itu datang, Suaranya mulai putus-putus, mohon maaf. itu kita lapang. Masih terputus-putus Halo. Mbak Ulfa? Iya. Halo. Maaf. Biasanya kadang kalau putus-putus, kalau ngomongnya terlalu cepat juga kadang bikin Oh iya, putus sebentar, penyampaian sinyalnya. Iya, terus. sebentar. Masih ada waktu sekitar 7,5 menit lagi, silakan dilanjutkan, Mbak Ira. Ya, Nggak terdengar, Mbak. Jadi audionya hijau tapi nggak muncul suaranya. Kayaknya terpental aja. Mana Bu Santi, apakah kita skip dulu? Oh, ini udah jelas. Boleh dicoba lagi sekali lagi, masih ada waktu 7 menit. oke. Udah jelas lagi nggak Mbak? Masih putus-putus, Mbak. Jadi suara hilang, ada hilang. Masih terputus. Iya, masih terputus. Oh, ya. Pengulangan pada ayat ini merupakan bentuk penegasan dan penguatan jiwa agar kita menunjukkan bahwa setiap ujian selalu memiliki hikmah dan di balik kesempitan selalu ada kelapangan.
Selanjutnya di ayat 7-nya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah yang lainnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, bila engkau telah selesai dari urusan dunia atau berjihad, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah. Di tafsir yang lain juga disebutkan, bila kita telah selesai melaksanakan sholat, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Jangan biarkan waktu yang Allah berikan tanpa amal kebaikan. Dan yang terakhir di ayat 8-nya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Tujukanlah seluruh amal, doa, dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap kepada makhluk. Ini merupakan bentuk kita harus sepenuhnya menyerahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insight-nya, kita harus meyakini setiap kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Kalau Allah memberikan satu kesulitan, pasti akan Allah datangkan kemudahan-kemudahan yang lainnya. Ini adalah janji Allah yang bisa membuat kita itu tidak putus asa ya. Untuk ayat 7-nya, sebagai seorang mukmin, ketika kita telah selesai dari amalan yang satu ke amalan yang lainnya, maka lakukanlah amalan berikutnya. Dan yang terakhir adalah semua amalan yang kita lakukan, berharaplah hanya kepada Allah. Ialah satu-satunya tempat yang untuk berharap, memohon, dan bergantung. Sebagaimana dalam ayat-ayat lain ya, yang berkaitan juga, bahwa di At-Tolak ayat 7, Allah tidak memberi seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Dan juga pada keyakinan pada Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan sesuai dengan kemampuannya. Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 214, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat setelah adanya kesulitan atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Silmi. Jazakillah khairan katsiran. Oh iya, sih mungkin pada beberapa part itu dia kayak gitu, tapi insya Allah pesannya sampai. Di sini saya malah jadi fokus ke tadi ya, fokus ke amalan-amalan. Jadi benang merah yang ada di sini pertama tadi kan tentang optimisme ya. Ada kesulitan, ada kemudahan. Yang kedua itu tentang produktivitas. Jadi memang di sini kerjain satu amal, kerjain amal lain. Jadi memang selalu fokusnya itu di proses, bukan hasil lagi. Ini manusia kadang yang bikin dia akhirnya malas kerjain lagi ya karena jadi kebanyakan istirahat jadinya mager, kebanyakan mikir jadinya pesimis gitu ya, aduh ini ujiannya beratnya kayaknya gue nggak bisa, jadinya dia nggak mengerjakan amal-amal yang lain gitu ya, amal di dunia ya amal akhirat nggak dikerjain dua-duanya ya, karena memang kita disuruh tawakal karena musuh kita itu menanti hati kita lalai ya, kapan kita lalai dia langsung menyergap yang akhirnya kita nggak bisa ngerjain amal-amal lain gitu ya. Ini yang perlu kita kuatkan. Jadi pertama yang tadi saya dapatkan dari sini, kita harus optimis, kita harus produktif, dan ketiga kita harus tawakal ya, terus berdoa. Berikutnya tadi silakan Ibu Host, Mbak Okta. Ya Mbak, makasih Mbak. Kaget saya dipanggil Ibu Host, nggak nyadar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Baik, saya akan menyampaikan insight yang saya sudah rangkum dari yang sudah dipelajarin. Kebanyakan sih sudah disampaikan oleh teman-teman, karena kebetulan referensi saya juga lagi terbatas untuk apa resume hari ini. Jadi eh, kemarin kan sudah dibahas mengenai beban-beban berat yang
emban Rasulullah. Nah, kesulitan yang paling sulit dihadapi oleh Rasulullah selama hidupnya itu kerasnya hati kaumnya dan ketidakинginan mereka menerima risalah yang beliau sampaikan. Itu yang benar-benar membuat Rasulullah terbebani hingga memikirkan bagaimana nasib kaumnya, apa terlebih lagi ketika nanti beliau meninggal, beliau pun masih memikirkan bagaimana umatku, umatku, umatku seperti itu kan. Terus maka kemudian untuk melapangkan hati Rasulullah itu kan Allah menjanjikan baginya dua kemudahan di balik kesulitan yang beliau hadapi sesuai dari firman Allah di ayat 5 dan 6 sehingga diulangi lagi untuk menekankan itu sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian kemudahan yang pertama yang diberikan Allah itu yang bisa dilihat secara eh, visual mungkin ya, itu ketika kaum mulai memahami risalah Islam itu dan mereka pun satu persatu masuk ke dalam Islam. Adapun kemudahan yang kedua itu tatkala Allah memberikan kemenangan kepada Rasul dan umatnya pada penaklukan-penaklukan di kota besar dan masuknya orang-orang kafir ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Itu di peristiwa Fathu Mekah ya. Kemudian Syekh Wahbah dalam tafsir Al-Wajiz menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan saat orang-orang musyrik mengejek orang-orang muslim dengan kefakirannya. Ketika ayat ini diturunkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang dikatakan Ibnu Jarir dari Hasan Al-Basri. Apakah kalian senang atas posisi kalian yang berada dalam kemudahan? Kesulitan tidak akan selalu berada di atas kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan lain dan cara untuk menghadapi setiap kesulitan adalah mencari kemudahan. Nah, eh, mencarinya itu di bold. Jika kita menggarisbawahi kata mencari itu, tentu saja kita paham ya bahwa kita harus bertawakal. Kemudahan itu pun meskipun sudah dijanjikan juga tidak datang ujuk-ujuk datang gitu kan ya. Kita tetap harus bertawakal. Hal ini sesuai dengan firman Allah di At-Tolak ayat 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini kepada Abu Zar, lalu beliau berkata kepadanya, seandainya semua manusia mengambil nasihat ini, sungguh hal ini akan mencukupi mereka. Allah akan memberi kita jalan keluar sebesar apa ketakwaan yang kita capai dengan balasan yang selayaknya. Jadi itu yang yang saya highlight sih, bagaimana kita dijanjikan dan kita berharap akan jalan keluar itu, tapi kita pun juga eh, harus bertawakal, harus berusaha, harus ada ikhtiar dan juga ketakwaan adalah jalan keluar dari setiap kesedihan. Ibnu Rajab rahimahullah eh, tatkala menjelaskan hadis yang sebelumnya itu bahwa tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan, menyerahkan semua urusan kepadanya, serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, dan mendatangkan bahaya kecuali Allah. Lalu, hmm, tadi juga sudah disinggung Mbak Desti ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat tentang ayat 5 dan 6, satu kesulitan eh, di surat ini ya apa Al-Insyirah ini ya, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Ibnu Rajab berkata, jika kesempitan itu semakin terasa sulit dan berat, maka seorang hamba akan menjadi putus asa. Ini hikmah yang bisa kita ambil ya dari kesulitan itu kan. Minggu kemarin itu seingat saya sebenarnya kesulitan itu diberikan Allah untuk membuat kita semakin dekat kan. Jika kita sulit, kita lebih merasa rapuh, tidak bisa ada merasa tidak memiliki kemampuan, kita akan semakin dekat kita mengamalkan doa-doa yang biasanya diucapkan oleh nabi-nabi yang sudah dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Terus nah
di situ tuh bisa diambil hikmahnya ya. Jika kesulitan itu semakin terasa sulit dan berat, maka seorang hamba akan menjadi putus asa. Demikianlah keadaan makhluk yang tidak bisa keluar dari kesulitan. Akhirnya ia pun menggantungkan hatinya kepada Allah semata. Inilah hakikat tawakal kepadanya. Tawakal inilah yang menjadi sebab terbesar keluar dari kesempitan yang ada. Karena Allah sendiri telah berjanji akan mencukupi orang yang orang yang bertawakal padanya. Ya, saya juga setuju banget sama yang dikatakan sama Mbak Disa bahwa kadang itu kita nggak sabar merasa kok nggak ada jalan keluar sih dari masalah yang sedang kita hadapi. Jadi ingat-ingat bahwa waktu kita di dunia itu kan sebenarnya sempit banget ya sebenarnya dari yang sampai tadi dijelaskan bahwa kesulitan itu pasti di belakangnya itu udah ada kemudahan, cuman kita nggak sabar aja gitu ya. Kita menganggap waktu yang di sini itu lama banget, sedangkan harusnya kita ingat-ingat lagi bahwa jika dibandingkan dengan apa waktu kita di akhirat itu nggak ada sejentik itulah maksudnya ya. Jadi notis catatan pribadi saya sih, moga-moga bisa lebih mengambil hikmah dari ini untuk bisa lebih bersabar dalam berusaha dan berikhtiar dan bertawakal. Eh, Sepertinya itu aja soalnya kebanyakan resumenya referensinya dari Ustadz Firanda, jadi kebanyakan udah disebutkan sama teman-teman. Baik, terima kasih. Masih ada 3 menit loh padahal. Ini yang saya garis bawahi itu tentang yang kesulitan ya. Ini beberapa kali Mbak Utang menyebut kesulitan, saya jadi menganalogikan ketika kita ingin membangun masa otot ya. Biar kita kuat itu kita harus mempersulit otot, mempersulit usaha kita gitu. Semakin besar kesulitan itu semakin kuat kita. Nanti berikutnya, misalkan nih bulan pertama kita pakai barbel 2 kilo. Bulan depan 2 kilo tuh kayak it's too easy gitu. Gampang banget. Jadi pasti harus nambah beban. Dan itu cara kita makin kuat, ya nanti bebannya harus ditambah gitu. Jadi siap-siap aja ketika kita mau beriman. Ketika kita mau beriman ya bersiaplah gitu. Tapi percayalah bahwa Allah itu akan melapangkan, minimal hati kita tuh dibikin tenang dulu dan nggak sempit. Jadi ya, emang ini berat nih. Kayak misalkan kita lagi ngadepin, contoh kayak seminggu ini hektik banget lagi nyiapin takbir akbar. Insya Allah ngundang Prof. Denny Slim yang populer ya di kalangan para pekerja migran di sini. Kebetulan saya yang bikin proposal sebagai sekretaris. Itu kayaknya aduh budgetnya sekian, wah itu kayak berat banget rasanya. Itu bener-bener kayak ini bisa nggak ya, tapi posting aja dulu posternya gitu ya, yang penting pembicaranya udah oke, tapi nggak tahu nanti jalannya dari mana. Yang penting kita fokus ke ikhtiarnya. Insya Allah dengan adanya tadabbur ini itu jadi menguatkan sih di saya pribadi. Saya menunggu-nunggu banget hari Jumat, dan alhamdulillah kedapatan tugas jadi moderator ya, karena kalau jadi moderator itu harus lebih fokus kan. Biasanya kalau lagi nggak jadi moderator kan banyak distraksi, bisa kayak gitu. Jadi kalau ini salah satu kesulitan yang akhirnya menambahkan manfaat bagi kita, itu salah satunya jadi moderator. Oke, terima kasih Mbak Okta. Ini tinggal Mbak Ai dan Mbak Santi, tinggal Mbak Ai dan Bu Santi dan Mbak Rini ya. Mbak Rini, silakan. Mbak Rini, ya silakan Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosanya Waalaikumsalam. apa ya? Semuanya udah disampaikan. Eh, saya baca aja ya. Saya merangkum dari ini sih channel Wulam Dakwah dari Ustadz Abdul Muin Abdurrahman itu. Cuma emang ya itu bahasanya. Jadi saya kadang harus menerka-nerka. Jadi kalau dari Ustadz Abdul Muin itu ya sama sih sebetulnya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan. Jadi kalau di sini emang bukan setelah ya, jadi kemudahan itu bersama gitu. Jadi istilahnya sebetulnya nggak usah menunggu gitu. Jadi sebetulnya di situ itu ketika ada kesulitan itu sesungguhnya seketika itu ya bersama itu ada kemudahan gitu. Kemudian sama ya kalau kesulitan itu karena dipakai al gitu kan berarti itu satu ya. Meskipun sebutnya dua tapi itu sebetulnya itu kesulitan yang sama. Cuma kalau
yusro itu tadi karena nakiroh gitu ya. Jadi kalau disebutnya apa itu berarti berbeda, berarti kesulitannya satu, yaitu banyak gitu. Kemudian eh, kalau al-usro itu ada dua jenis menurut Ustadz Abdul Muin itu, yaitu dalam syariat. Jadi kesukaran dalam syariat, ya, seperti tadi ya, jika sholat mungkin karena sakit jadi susah gitu, susah untuk berdiri, maka seketika itu Allah memberi kemudahan, boleh dengan duduk atau boleh dengan berbaring, bahkan boleh dengan hanya isyarat mata gitu. Jadi itu sebenarnya udah otomatis gitu lah. Allah itu sudah ketika sholat nggak bisa berdiri, otomatis udah ada diberi kemudahan oleh oleh Allah kayak gitu. Begitu begitu juga dengan puasa gitu kan. Atau ketika kita musafir gitu kan, ya sulit kan, mungkin sholat sulit atau puasa juga jadi berat, itu sudah ada jalan keluarnya, dan nggak hanya satu, boleh boleh jamak qashar, boleh seperti itu. Nah, kemudian dalam qadariyah, yaitu kalau qadariyah itu tidak ada pilihan, misalnya kayak sakit, miskin dan sebagainya, itu kan qadariyah kita nggak bisa memilih ya, tetapi Allah di situ itu memberikan eh, pahala ketika kita sabar. Jadi mungkin ini beratnya itu di qadariyah ini ya, karena kita nggak punya pilihan gitu loh. Kalau sakit atau kita udah berusaha, sudah bekerja mati-matian, ibaratnya suami kita udah semua hal dikerjakan ibaratnya, tapi kok eh, kebutuhan itu apa ya, lebih besar gitu daripada masukan gitu. Nah itu kalau rezeki kan udah ditakar oleh Allah ya, kita hanya bisa berikhtiar. Nah itu kan kita nggak bisa milih, tetapi di situ Allah sudah memberikan kemudahan. Mungkin seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Okta, Mbak Disa, itu ada ketika mungkin kita sebetulnya kalau diberi kekayaan mungkin justru kita nggak kuat, misalnya kita jauh dari Allah, kemudian kita kan orang, misalnya kita jadi sombong, itu kan kemudahan-kemudahan yang masalahnya saya sendiri itu kurang menyadari hal itu, karena makrifatullahnya juga masih cetek gitu ya. Jadi kadang itu, nah itu kalau hal-hal seperti itu tuh, wah gimana ya, kok kayak gini terus seperti itu. Jadi padahal ternyata udah Allah udah ngasih kemudahan di balik kesukaran itu seperti itu. Eh, Kemudian, nah seperti seperti ketika sakit kita sabar, maka kita mendapatkan dua kesenangan seketika sebetulnya. Karena apa? Sabar itu kesenangan, pahala sabar itu juga kesenangan gitu. Cuma ya itu emang ujian berat ya, emang kalau menurut saya justru apa, surat ini tuh kebetulan saya senang sekali setiap sholat duha itu selalu membaca surat ini. Jadi surat ad-duha dan surat ini, dan ternyata ini dua surat itu ada ulama yang mengatakan itu sebetulnya satu surat gitu loh. Karena itu beriringan maknanya gitu. Dan di Wadduha itu kan kalau kita baca tafsirnya itu juga sempat saya pertama kali melihat tafsirnya itu menangis gitu ya, ketika itu ternyata itu Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kesulitan dan kesusahan. Allah itu nggak pernah meninggalkan gitu. Jadi ya sama, Allah itu nggak akan meninggalkan Rasul, karena Rasul waktu dakwah di Mekah itu kan berat sekali ya, itu nggak akan meninggalkan. Kemudian dilanjutkan dengan surat ini apa, Alam Nasroh ini. Jadi kan aku udah ngasih kemudahan wahai Rasul seperti itu, kayak Allah itu udah ngomong gitu loh, Masya Allah gitu. Nah, itu saya terapkan ke diri itu ya juga ya, cuma karena makrifatullah saya itu masih itu, jadi kayak kapan sih kayak gitu, kok nggak berubah-berubah ya kok ya gini-gini aja, kok kayak mentok aja seperti itu. eh Sebetulnya ayat ini juga menjadi jaminan Allah bagi kita bahwa akan datang kelapangan setelah kesempitan. Jadi ini adalah ayat harapan gitu ya kalau menurut Ustadz. Nah, maka jika ayat ini tidak membuat kita tenang, maka artinya kita tidak yakin pada Allah. Kemudian
Karena sebenarnya hidup itu harus ada usro, harus ada kesulitan agar mendapatkan kemudahan, sama seperti yang dikatakan Mbak Silmi tadi ya, kalau kita otot, maksudnya kita biar masa otot kita itu bagus itu kan harus emang harus mengangkat beban ya, barbel mungkin awalnya 1 kilo, kemudian 2 kilo, tapi kan sebetulnya semakin sehat. Supaya semakin sehat itu kan barbelnya ditambah seperti itu. Sama seperti saya latihan misalnya jalan, biar jalan itu kuat itu ya, pertama dulu itu hanya 100 meter ibarat itu ngos-ngosan karena ada sakit gitu ya. Kemudian setelah itu ayo bismillah nambah. Nah, bebannya itu ditambah, tapi ternyata justru itu membuat kita sehat gitu. Cuma kita nggak menyadari bahwa itu inna ma'al usri yusra gitu. Kemudian ya itu untuk mendapatkan yusran ini sebenarnya hanya satu di surat At-Tolak 4, yaitu bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Nah, untuk bisa bertakwa, maka perlu tadabur. Ya, karena kalau kita nggak paham kan, ya nggak bisa bertakwa ya. Gimana bertakwa kalau kita nggak paham dengan apa yang diberikan Allah. Jadi, seperti itu. Kemudian di ayat 7, Fa'idha faragta fansab, itu sama ya. Jadi, sebenarnya di orang beriman itu tidak ada waktu istirahat gitu loh. Bukan berarti nggak boleh tidur, enggak. Tapi istirahatnya itu adalah diniatkan untuk supaya besok itu bisa bekerja lagi gitu. Jadi bukan kayak kemarin saya juga kayak tertampar gitu waktu kemarin saya nggak bisa Zoom itu ya karena ada loka karya 5 hari itu kan dari jam 8 sampai jam 10 kayak gitu, memang capek sekali gitu ya. Begitu 5 hari udah selesai sampai rumah kayak pengen balas dendam, tidur gitu. Terus jadi oh iya ya, harusnya kan nggak gitu, niatnya itu ya Allah saya istirahat untuk saya bisa eh, bangun lagi, bisa berkarya lagi dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Jadi emang nggak ada jeda buat itu ngalamun istilahnya, nggak ada jeda buat orang beriman itu apa ya, memikirkan hal-hal yang ya gitu lah. Dan di sini saya jadi kepikiran, iya ya kalau kita itu terus apa ya, eh, dinamis gitu ya, maksudnya eh, setelah sholat zikir, sholat wajib, setelah itu sholat sunnah, setelah itu zikir, setelah zikir kerja ini, setelah itu kerja itu, kemudian dakwah dan sebagainya. Kalau menurut saya itu ternyata itu bisa, mungkin sebetulnya itulah makna bahwa Al-Quran itu syifa ya, obat, karena dengan begitu kan kita nggak akan memikirkan yang hal yang aneh-aneh, karena kita maju ke depan terus gitu loh. Oh iya, habis ini apa? Jadi nggak mikir hal-hal yang remeh-temeh, nggak mikir masa lalu yang membuat kita trauma, luka masa lalu, inner child kayak gitu ya. Itu kan nggak mungkin nggak jadi kepikiran, sehingga benar-benar Al-Quran ternyata sifatnya di situ kalau kita bisa memanainya. Jadi kita terhindar dari isu mental health gitu. Kalau saya tadi oh iya bisa juga ya ternyata. Soalnya kita terus gitu loh, dinamis ke depan, seperti itu. Jadi nggak ada waktu untuk ngalamun, untuk menyesali apa yang sudah. Kalau istighfar, bertaubat itu kan bukan berarti kita nelongso menyesali, gimana. Seperti itu. Kemudian di ayat 8, wa ila rabbika farghab. Dan ini adalah dan hanya kepada Tuhan engkau maka adalah kamu berharap. Jadi kalau di faida farghata fangsab itu kan kayak kita kerja terus, kerja. Nah, di ayat 8 itu semacam motivasi. Nah, kamu kerja supaya kamu itu nggak capek. Nah, ini motivasinya di ayat, karena apa? Hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Jadi ya kalau kerjanya tadi nggak lillah, ya emang capek gitu. Kerjanya supaya dapat uang capek, karena duit itu nyatanya banyak yang korupsi itu pasti karena nggak ngerti makna uangnya sebenarnya gitu ya. Jadi berapapun uang ya habis, karena sempat tadi itu saya berseloroh sama suami itu lihat Harvest Bakery itu. Nah, 1 menit lagi ya. Oke, sebentar. Mbak, sebetulnya udah habis. Itu tadi 1 menit yang lalu chatnya. Sampai ya, udah habis. Aduh, pada pengen denger nih.
Nanti harus diketik ini ya, apa ada harvest ya? Ya, ya, ya. Suka lupa, nggak ngelihat Iya. ini. Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Maaf kalau ada yang Iya. salah-salah. Wassalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak semua kalau Mbak Rini ini ciri khasnya pada waktu pembukaan dia, aduh mau nyampein apa, tapi pasti ceritanya sangat enak didengar karena penulis emang beda ya. Mengalir begitu saja seperti mendengarkan radio di sore hari. Oke, yang di sini saya ngambil poinnya lagi-lagi ya tadi pakai perumpamaan yang otot ya. Kalau di Taiwan itu ada program untuk para lansia supaya nggak pada demensia gitu. Karena demensia itu kan membahayakan jiwa ya. Di sini rata-rata orang tua justru diberikan program-program jadi volunteer di berbagai tempat publik gitu ya, ruang publik supaya mereka itu tetap mungkin teman-teman dari Indonesia yang baru datang ke Taiwan akan kaget ya begitu banyak lansia yang masih bekerja tapi memang kayak naik gunung aja tuh lebih kuatan mereka ya karena mungkin istiqomah gitu ya dalam menjalankan sebab-sebab gitu kayak kalau tadi kan kita ngebahas tentang nguatin masa otot itu kita fokus usahanya gitu tapi kan itu cuma sebabnya aja kita tugasnya cuma mencari sebab-sebab nanti Allah yang dengan cara ini Allah kasih kemudahan atau kekuatan kayak gitu jadi mungkin memang harus berdampingan ikhtiar dan tawakal itu tauhidnya juga perlu diperkuat terus berikutnya ada dari Mbak Ai silakan Mbak Ai Komar ya. Baik, Mbak. Ya, syukur kesempatannya. Ini rata-rata semuanya udah disampaikan ya. Karena apa ya? Pokoknya yang disampaikan sebenarnya udah banyak. Intinya sama, mungkin saya kayak cuma ngulang aja gitu ya dengan kata-kata yang berbeda kali ya. Di sini kan kalau di salah satu tafsir itu dikatakan ada 4 kandungan surah Al-Insyirah ya. Nah, di ayat 5 sampai 8 ini itu menceritakan 3 kandungan ya. Kalau kemarin kan 1 sampai 4 itu ternyata dia dikategorikannya satu isi kandungan yang melingkupi nikmat-nikmat Allah gitu ya. Nah, kalau di sini ada 3 poin yang berbeda gitu yang jadi isi kandungan Al-Insyirah itu. Yang pertama di ayat ke 5 dan 6 itu menceritakan tentang janji Allah yang akan mempermudah setiap kesulitan, menghilangkan kesusahan, dan melenyapkan cobaan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Okta ya, kalau nggak salah, perihal nuzul, asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat ini yang bermula ketika adanya ejekan kaum musyrikin ya, melihat kondisi kaum muslimin yang saat itu berada dalam kemiskinan gitu ya. Berada dalam kemiskinan, kemudian ayat 5 dan 6 ini kemudian turun sebagai bentuk hiburan dari Allah dan harapan atau ya memberikan motivasi gitu ya dan harapan pada kaum muslimin gitu ya bahwa apapun kesulitan yang dihadapi baik berupa kemiskinan, penderitaan atau tekanan dari musuh akan selalu ada 2 kemudahan yang siap mengatasinya. Misalnya ketika dikatakan kemiskinan nanti akan Allah berikan kecukupan. Ketika dikatakan bahwa orang muslim lemah nanti akan muncul kekuatan, bukan akan ya, disertai ada kekuatan sebaliknya gitu ya. Kemudian permusuhan akan berubah nanti menjadi cinta. Dan itu terlihat jelas ya perubahan-perubahan atau hal-hal tersebut, walaupun mungkin hikmah atau makna di balik apa yang dikatakan sebagai kesulitan itu nanti cenderung dilihatnya di akhir gitu ya. Walaupun sebenarnya Allah menurunkannya secara bersamaan gitu ya. Dengan isyarat kata ma'a gitu ya. Nah, itu kemudian kalau di hadisnya itu kan dikatakan bahwa ada 2 kemudahan untuk satu kesulitan dan itu tujuannya untuk menguatkan harapan dan memotivasi adanya kesabaran karena seringkali ketika dihadapkan pada kesulitan kita tidak bisa langsung menemukan hikmah ya
Kalau tadi kan kata Mbak Disa akhirnya baru menyadari misalnya kemudahan-kemudahan itu setelah kita merenung gitu ya. Itu kan eh, seringkali itu terjadi karena ketergesa-gesaan kita menyikapi sesuatu dan melihat dari perspektif negatifnya dulu gitu ya. Dan memang untuk menemukan hikmah itu kan perlu perenungan ya atau muhasabah. Ya. Kemudian poin ketiganya terkait isi kandungan surah ini tuh di ayat ke-7 ya, di ayat ke-7 itu kan ayatnya faida faragta fansab gitu ya. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan tetaplah bekerja keras. Nah, ini pesan intinya itu kan jangan pernah berhenti beramal soleh gitu ya. Nah, ayat ini tuh mengajarkan kita tentang etos kerja yang islami sebenarnya gitu ya. Karena berhenti bekerja setelah berhasil itu hanya ada pada orang yang berputus asa. Karena seorang mukmin yang sejati itu tidak akan pernah kehabisan pekerjaan baik gitu ya. Seperti tadi Bu Rini katakan juga ya. Jadi saat kita misalnya berhasil membuka satu pintu, maka kita bisa mencari pintu-pintu yang lain, pintu-pintu kebaikan yang lainnya untuk tabungan kita kelak gitu ya. Walaupun ya kadang namanya manusia ya, manusiawi banget kalau misalnya ada rasa ini ya godaan gitu ya, hawa nafsu gitu ya, pengennya leye apa gitu ya. Nah, kemudian yang isi kandungan terakhir itu ayat penutupnya wa ila rabbika farghab ya. Ini adalah intinya adalah tawakal. Kita bisa berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jika di ayat 7 tadi kita disuruh berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya di sini kita disuruh untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, tawakal itu kan bukan pasrah tanpa usaha, melainkan upaya maksimal dengan keyakinan penuh bahwa Allah penentu segalanya. Artinya kita sudah siap dengan berbagai kemungkinan gitu ya. Jadi ada satu quote gitu ya. Hidup itu adalah harmonisasi antara resiko dan ketidakpastian ya. Kemudian oh ya, satu hal lagi yang saya dapati di tafsir Al-Munir itu maaf. Ada terkait tadi ya mungkin yang kita itu kan diharapkan untuk adanya kontinuitas dalam amal soleh gitu ya. Jangan buang-buang waktu dan jangan bermalas-malasan. Nah, timbul pertanyaan, apakah itu sifatnya kaku gitu ya? Artinya, apa kita tidak boleh sama sekali misalnya memberi jeda gitu ya atau beristirahat gitu kan dan harus terus-menerus bekerja tanpa henti gitu ya. Ternyata di tafsir Al-Munir itu dikatakan dari Ibnu Arabi ya kalau nggak salah. Mana ya tadi? Ibnu Arabi itu oh ya ini diriwayatkan dari Syureh pernah menegur sekelompok orang yang bermain pada hari raya, tetapi Nabi Muhammad SAW membiarkan orang-orang Habasyah bermain tombak dan perisai di dalam masjid pada hari itu. Kemudian, jadi pada perayaan hari raya itu, kalau di sini kalau diambil ini ya pesannya bahwa diperbolehkan misalnya melakukan permainan yang mungkin bisa dikatakan mubah lah ya. Hal-hal yang mubah itu pada hari raya. Kemudian ada juga di sini ada hiburan yang diperbolehkan, yaitu ketika Abu Bakar melihat dua gadis Ansor bernyanyi di rumah Aisyah pada hari raya. Ia menyebutnya seruling setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk membiarkan mereka seraya berkata, wahai Abu Bakar, ini adalah hari raya gitu ya. Pesannya adalah bahwa meskipun kita diperintahkan untuk bekerja keras, tidak berarti kita harus terus-menerus bekerja tanpa istirahat. Karena Islam adalah agama yang seimbang, membolehkan hiburan dan jeda yang sehat sebagai bagian dari kehidupan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak waktunya tadi ya. Jadi poin yang saya
angkat itu pembahasan tentang makna falsafah itu ya, tentang tadi dengar dari Ustadz tadi ya juga bahwa dalam balaghah tafsir falsafah itu jadi usaha ikhtiarnya bukan yang formalitas ya, tapi secara makna dia tuh tegakkan, tancapkan, pasang secara kokoh, jadi menancapkan tiang atau panji agar tidak goyah. Jadi menancapkan bambu sampai bendera dia tuh nggak bisa digoyang-goyang. Kita kalau misalkan pasang bendera itu ya di lapangan tanah, mungkin kita butuh kekuatan yang betul-betul maksimal ya supaya itu misalkan panjat pinang itu nggak goyang-goyang gitu ya. Jadi di sini butuh kekuatan gitu. Jadi eh, pengingat buat saya bahwa yang namanya usaha itu nggak bisa formalitas. Tadi ada 3 poin utama tentang janji Allah untuk memudahkan. Poin kedua memotivasi untuk kita bersabar, istiqomah juga. Yang ketiga itu tentang tawakal dan menyerahkan kepada Allah semua. Mungkin kalau kita lihat sebenarnya kalau belajar dari sirah juga kita akan melihat hampir setiap perang itu setiap perang itu lawan kita akan sulit banget ya, muslim cuma sedikit, musuhnya banyak, itu kesulitan, tapi Allah selalu berikan kemudahan. Bahkan di perang Uhud juga diberikan banyak kemudahan berupa hikmah-hikmah ya di situ. Jadi ada hukum-hukum yang tegak di antara. Mungkin sebagai penutup, Ibu Ketua, Ibu Santi ya, yang belum menyampaikan, silakan. Halo. Bu Santi belum. Ketuanya Iya, kan Bu Kak. Rini, Mbak Rini. Oh iya, astagfirullahaladzim. Aku kok gampang sih. Itu yang lama itu. Aku gagal move. Mohon Iya. Yang sebelumnya terakhir sudah ya di grup ketuanya lama. Bu Santi. Maaf ya Bu Ketua Rini. Duh, nah, saya takut jadi Ya siapa waktu deh. terakhir ya ini banyak yang sudah disampaikan tapi insya Allah ini coba terputus-putus nggak suara saya soalnya sinyalnya di tempat saya kurang bagus. Aman sih, so far aman. Nanti disampaikan kalau putus-putus. Terputus nggak Mbak? Sinyalnya kurang bagus soalnya di saya. Enggak, aman kok, aman. Iya ya. Eh, kaget juga saya tadi. Oh, kasihan Mbak Rini nanti. Wah, mulai Ya. putus-putus nih, giliran Dan serius. proses dakwahnya Rasulullah SAW ya sebenarnya kan itu kan kesulitan-kesulitannya terus putus ya. Iya, jadi ada slow-mo-nya. Mungkin boleh ditutup dulu kameranya. Putus-putus Mbak, tak matikan aja kameranya. Iya, matiin aja Ya, kameranya. sebenarnya surat ini kan juga berkaitan dengan dakwahnya Rasulullah SAW gitu ya. Termasuk tadi ada ayat memang yang juga menjelaskan tentang kesulitan di ayat At-Tolak itu. Kalau menurut Buya Hamka kemarin diterangkan oleh Ustadz Bahtiar Nasir itu sebenarnya di surat At-Tolak itu berkaitan dengan urusan keluarga. Tapi kalau yang di surat Al-Insyirah ini berkaitan dengan dakwah memang. Jadi ini saya bacakan aja mungkin sedikit. Tafsirnya Buya Hamka agak lain ya, maksudnya bukan agak lain bahasanya mungkin ya. Jadi sesungguhnya beserta kesulitan itu kan ada kemudahan nih ayat yang kelima ya. Ini kan memang suatu sunatullah ya, dan itu memang harus menjadi apa ya, lancapan keyakinan kita bahwa memang itu yang Allah janjikan gitu. Cuma kita kadang-kadang tidak menemukan di saat kesulitan itu belum menemukan kemudahannya. Nah, uh, mestinya itu dilihat juga dari kacamata iman gitu ya. Kalau katanya Ustaz Bahtiar Nasir itu, kalau memang dengan kacamata iman kita akan menemukan kemudahannya itu. Maksudnya dengan kesulitan semodel apapun pasti kita akan menemukan menemukan kemudahan atau hikmah-hikmah yang kita alami. Jadi di sini kalau Buya Hamka tuh menerangkannya begini. Nabi Muhammad SAW itu kan merasa berat beban itu ya, sampai seolah-olah yang gak ada sebelumnya hendak patah tulang punggungnya karena memikul beban dakwah, sebenarnya memikul dan beban dakwah yang sangat berat. Namun di samping itu dengan beratnya beban itu Allah memuliakannya dengan mengangkat sebutan yang mulia itu kemarin yang warufa'na laka dzikrak itu. Dan dengan sunatullah ini kan kita juga sudah pasti tahu bahwa memang nggak mungkin kita ngalami sulit terus, kita ngalami mudah terus begitu ya.
Dan itu memang sampai akhir kematian kita pun mesti akan mengalami seperti itu. Dan itu tadi memang benar-benar coba kita apa namanya kita kuatkan iman kita tadi dengan kacamata iman bahwa dengan kondisi apapun Allah tidak akan meninggalkan kita dan akan memberikan jalan keluar. Cuma jalan keluarnya itu kan berupa apa kita kadang-kadang tidak menemukan. Kadang-kadang di jalan keluar itu adalah kesulitannya itu gitu loh. Nah, dan di ayat ini di ayat ke-6-nya itu apa di ayat ke-6-nya itu malah diterangkan sama Buya Hamka itu diulang kembali ya supaya mantap pemikiran itu yang ayat ke-6 diulang kembali kata-kata itu dan itu memang akan terjadi terus sampai kita apa namanya sampai kita tidak ada di kehidupan ini justru itu malah menunjukkan bahwa kesukaran, kesulitan, kesempitan dan mara bahaya yang mengancam itu dengan berbagai macam pengalaman hidup kita yang pahit dapat membuat manusia itu justru bertambah cerdas dengan mempunyai kesulitan yang banyak tadi itu. Cerdas menghadapi semuanya dan dengan sendirinya akhirnya menjadikan manusia itu tadi dinamis ya. Nggak stagnan maksudnya ya dinamis bisa apa dia bisa mencari apa solusi-solusi. Nah, di sini mungkin ada apa tipsnya mungkin ya mungkin bukan tips atau apa ya dari Ustadz Bahtiar Nasir itu gimana kita supaya bisa menghadapi ya menyikapi mungkin ya bisa menyikapi kesulitan itu tadi bisa disebutkan dengan Mbak itu salah satunya dengan takwa ya kan dengan takwa kemudian kita tidak hanya fokus dengan kesulitannya dan kita tidak terlalu apa ya mendramatisir masalah yang kita hadapi dan yang lebih penting lagi kita meridhoi apa yang sedang kita alami kan gitu ya meridhoi takdir yang sedang kita alami kemudian pasrahkan hanya kepada Allah dan di situ nanti mudah-mudahan Allah akan menurunkan hikmah dengan mencari hikmah tadi kita sudah sedikit terurai kesulitan itu yang ayat ke-5 dan ke-6 maka kesulitan itu adalah wujud dua kemudahan tidak ada yang menginginkan tiada yang tak menginginkan kemudahan pasti kan semuanya pengen mendapat kemudahan di antara kemudahan itu justru malah kesulitan tadi itu yang maksudnya yang kita alami tadi dengan kita menemukan cara-cara yang bisa kita apa untuk menghadapi kesulitan tadi. Kemudian di ayat ke-7 ya di ayat ke-7. Nah, di ayat ke-7 ini kan sebenarnya tadi yang selama ini mungkin kita sama tadi yang telah disebutkan Mbak tadi merasa kita setelah kita mempunyai waktu farok itu kan kosong. Jadi kita merasa ada waktu kosong langsung padahal nggak seperti itu. Dengan waktu kosong tadi maksudnya dengan banyak kegiatan tadi dengan banyak apa namanya aktivitas kita itu justru malah harus melanjutkan dengan aktivitas berikutnya begitu loh. Nah, mana tadi? Bentar. Ya, sama seperti yang disebutkan di surat Al-Jumu'ah tadi kan ya, bahwa apa namanya? Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wa batagu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi setelah selesai apa namanya melaksanakan sholat berterbarlah di muka bumi untuk melaksanakan perdagangan atau melaksanakan aktivitas yang lain seperti itu. Di sini memang ada beberapa tafsir yang bahwa itu menyatakan setelah sholat bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ada yang seperti itu kan. Kemudian setelah sholat kerjakanlah sholat rawatib. Ada yang berpendapat seperti itu juga. Cuma yang saya ini mungkin setelah sholat itu yang sungguh-sungguhlah berdoa itu ya mungkin yang kita perlu ini kan kembali, maksudnya merefleksi kembali, memuhasabah diri kita kembali bahwa kesungguhan kita berdoa itu sudah seberapa gitu ya. Benar-benar berharap kepada Allah, kaitannya dengan apa ayat ke-8 juga. Dan di ayat ke-7 ini sebenarnya kan juga ada kaitannya dengan surat Al-Asr ya, dengan waktu bahwa kita menjadi manusia yang rugi, menjadi manusia yang rugi kecuali yang disebutkan di surat Al-Asr itu. Sama dengan yang di apa namanya di surat Al-Insyirah ayat 7 ini, kalau kita tidak melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terutama ini masih berhubungan dengan dakwah tadi ya, nah itu ya menjadi orang yang rugi juga gitu. Jadi Allah kan memberikan pengarahan bahwa kemudahan dan kelapangan itu akan kita dapatkan ya dengan mendapatkan apa manfaat dan setiap kesempatan dan mencurahkan segenap kesungguhan untuk terwujudnya seluruh amanah kehidupan yang
kita emban sebagai pribadi. Nah, contohnya aja misalnya begini. Kadang-kadang kita tidak menikmati proses ibadah kita ya. Padahal di situ untuk mendapatkan apa namanya menikmati ibadah itu kan kita kadang-kadang inginnya cepat selesai. Contohnya aja mungkin menghafal, inginnya cepat selesai yang kita hafal. Padahal yang diminta kita menikmati prosesnya itu hasilnya itu Allah tidak melihat hasil tapi melihat prosesnya kita untuk istiqomah apa tidak. Tadi berkaitan dengan istiqomah juga ayat ke-7 itu ya Faidah Farabtafanto. Kemudian yang di ayat ke-8 itu semua urusan kita kembalikan kepada Allah termasuk kita orang-orang yang kita dakwahi ya. Mungkin kita kalau bergerak di bidang dakwah itu kan Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk apa ya membolak-balikkan hati orang itu memiliki kudroh dan irodah yang bersifat mutlak. Maka kalau bukan Allah yang menggerakkan itu semua, kita juga dakwahnya kan apa nggak bisa karena kita pandai berbicara atau kita pandai apa kan gitu ya. Jadi semuanya memang berharapnya hanya kepada Allah. Jadi semua pekerjaan itu bisa bernilai tinggi apabila memang kita berorientasi kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Itu aja mungkin Mbak Simina sementara. Tadi saya sebenarnya juga belum selesai sih ayat yang terakhir itu, cuma sepintas saja. Luar biasa. Ya mungkin Ini itu aja. padat, Ya. padat dan gerdor. Lihat, terlihat memang menguasai gitu. Kalau saya kan sambil baca gitu ya. Masya Allah, ini saya dengar-dengar kayak udah betul dan ketemu ya. Di sini saya highlight di iman itu akan memudahkan kita menemukan jawaban, kemudian jalan keluarnya itu ya kesulitan itu sendiri. Ini kayak mind blowing, saya langsung ingat momen lahirannya. Emang buat ngeluarinnya itu kita harus lewatin yang sulitnya itu. Akhirnya bisa keluar itu berupa kemudahan. Kemudian cerdas, ini kesulitan itu akan mencerdaskan. Saya ingat kemarin ketemu realnya Jerome Pauline tentang kan dia IQ-nya tuh tinggi banget ya, udah masuk ke level yang jenis. Dia ngerasa dia biasa aja sebenarnya, tapi karena apa? Karena dia ikhtiar gitu. Ikhtiarnya bener-bener nggak main-main sampai pagi terus dia kalau ngerjain sesuatu. Kalau kalau kita mungkin ngerjain apa ya? Kita ngerjain PR dulu zaman-zaman sekolah ya sekedar belajar mereka sekedar mengerjakan PR aja, yang penting kita nggak diomelin guru, itu kayak bare minimumnya. Kalau dia benar-benar sehari 8 buku juga habis semuanya, benar-benar usaha gitu sampai akhirnya menjadi jarum yang sekarang. Jadi bukan sekedar melakukan kewajiban kita, ini poin saya, dan meridoi yang dialami. Aduh, ini luar biasa ya, embracing the moment, the artist gitu ya. Jadi karena memang kita harus pakai ketika ngeliat ada kemudahan, ngeliat kesulitan benar-benar mindset harus diubah, karena yang lebih baik kan dari pikirannya juga. Benar-benar ada kemudahan nih gitu. Itu kayak gampang banget ya, tapi emang harus dinikmati prosesnya. Sama tadi saya kesindir juga yang tentang menghafal ya, fokusnya ke menghafalnya bukan prosesnya. Jadinya selama ini saya nggak hafal-hafal ya gara-gara saya nggak nikmatin prosesnya, saya nggak praktekin apa yang saya tadaburi, apalagi ya. Ini malu banget ya. Hari ini saya kalau misalkan diingat-ingat hari ini udah ngerjain apa aja sih kayak malu banget. Ya paling segitu aja teman-teman. Ada yang punya ganjilan yang ingin sampaikan nggak sebelum saya tutup? 5, 4, 3. Jadi hari ini maaf ya Ibu Ketua, aduh saya takut didebak nih dari grup ini. Mama, soalnya kayak ngeliat Bu Sami tuh kayak auranya masih yang lama gitu, jadinya saya salah gitu ya, kurang tidur kayaknya. Soalnya Oke, saya auranya saya chill ya, Mbak. chill banget. Waduh. Boleh chili, cabe ya. Oke, semoga insya Allah pekan depan berarti surat apa teman-teman? Ad-Duha. Ad-Duha. Ini surat yang dihafal Coba dari Mbak SD. Silvina dulu, kan belum. Mbak Silvina biasanya punya insight yang lebih anu lagi. Coba dong, terakhir. Lebih anu. Apa ya? Saya dari tadi saya sebenarnya udah nyicil insight-insight saya setiap peralihan, itu insight yang saya dapatkan dari surat ini Ibu Santi. Ini saya tuh
tadi sambil nyobain fitur AI Companion. Ada nggak teman-teman yang pakai laptop di sini? Jadi ternyata kita bisa yang belum nyampein insight siapa, terus dia kasih tahu namanya siapa aja yang belum nyampaikan ke Maria. Terus kayak dia bisa Pengalamannya kayaknya membuatkan lebih masukan. banyak karena kan di luar negeri, Mbak. Tahu nggak? Ini saya baru nyoba hari ini Kenapa sih karena Mbak? kan Buat apa? itu ini di fitur yang bawah tuh dekat share, dekat apps, dekat record itu ada AI Companion. Oh, iya, Itu itu bisa buat apa? sambil kita ketik buat nanya-nanya tentang meeting ini. Jadi kayak misalkan ini sekalian tutorial teman-teman. Jadi kayak tadi saya nanya siapa lagi yang belum menyampaikan insight, dia jawab berdasarkan transkrip pertemuan beberapa orang yang sudah menyampaikan adalah ini. Yang belum Aiko Maria kayak gitu. Jadi buatkan notulensi dari awal, dia bikinin Oh, gitu. poin-poinnya. Terus habis itu yang pertama apa topik yang kita bahas hari ini itu di menit ke setengah 10 ya, tadi saya baru nyobainnya. Di sana berarti setengah 9. Jadi ngebahas tentang analisis surat Al-Isra sampai 58. Jadi dia tuh benar-benar tahu. Terus Oh, kayak di sini moderator pakai bahasa ya, dari tes bahasa ditanyakan oleh Pak Ustaz sebagai moderator malah berjalannya. Kok dia tahu? Aduh, aku mengerikan ini teknologi ini. Mohon maaf atas kenoraan saya atas pertemuan ini. loh, nggak apa-apa, Itu 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 saya bisa juga juga baru buat itu tahu kan? sekarang. Itu bisa buat Bisa, notulensi juga kan kalau nggak salah. bisa diketik tadi saya nyobain Iya, ngetik jadi kalau notulen. yang notulensi itu kayak yang tinggal di ini aja audionya nanti tinggal Ya, dicocokin aja gitu. iya benar dicocokin dan kita paling edit lagi. Jadi memang di era Iya, AI ini kita nggak boleh anti sama yang namanya AI. Dia betul. sama layaknya seperti fitur Google ya, Google Search. Kayak dulu kan kita nyari harus ke perpus, sekarang ada kemudahan kita googling. Nah, sekarang AI itu lebih memudahkan lagi, tapi tugas kita tetap belajar yang ilmu haknya. Jadi kita bisa revise gitu, kita bisa revisi gitu. Tadi juga saya sampai bikin buatin kata penutup yang bisa merangkum pertemuan ini. Saya akan izinkan bacakan, tidak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil. Dalam dekapan kesulitan, Allah menjanjikan kemudahan. Satu kesulitan tak akan mengalahkan dua kemudahan. Layaknya otot yang kuat dengan beban latihan, di pertemuan ini kita belajar tiga kunci. Optimisme dalam setiap langkah kehidupan, produktivitas tanpa jeda dalam kebaikan, tawakal penuh kepada Sang Pencipta. Surat Al-Insyirah mengajarkan kita untuk terus bergerak dari satu amal ke amal lain, tanpa menunda, tanpa berhenti. Karena dalam setiap kesempitan pasti ada kelapangan. Semoga ilmu hari ini menjadi penguat iman dalam menghadapi pekan-pekan yang terasa berat karena hanya kepada Allah kita berharap. Dan bersama kesulitan, mudah selalu beriman. Masya Allah, tabarakallah. Bagus banget kata-kata penutup malam ini dari AI. Semoga ilmu kita saya usahakan hari ini bisa menjadi apa ya? Jadi pedoman kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Akhir kalam, kita tutup forum ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas segala kata-kata dan mungkin mohon maaf ya dengan gaya penyampaian yang kurang berkenan dibagi teman-teman bagi yang belum kenal gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang menyinggung ya. Udah, itu aja. Silakan beristirahat. Semoga kita bisa ketemu lagi. Oke. Ya, ini udah insya Allah. Aduh, kok nggak ada nyawa? Ini gimana teman-teman? Apakah oke? Iya. Soalnya suaranya Mbak Silmina agak keputus-putus Mbak tadi. Agak kecil nggak sih? Apa di aku aja ya? Iya betul, Kayak keputus-putus kayak juga di ada saya. kayak ada apa ya? Eko sedikit gitu loh. Di saya juga keputus. Kayaknya karena di belakang saya itu ada kipas. Kalau sekarang gimana teman-teman? Saya agak Oh, kencang. sekarang Jelas. udah lebih clear. Jadi yang dari mana yang udah mulai nggak jelasnya?